Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu untuk tetap bisa mengisi hari-hari kita dengan berpuasa puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya sampai detik ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu untuk tetap bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya sampai detik ini juga. Begitu penting waktu bagi kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa waktu cepat berlalu. Dan kadang-kadang juga kita berpikir, kalau bisa waktu ini berjalan mundur ke belakang, akan kita perbaiki kehidupan kita masa lalu. Kita isi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Ada pepatah orang Eropa bilang waktu adalah uang, time is money. Orang Arab bilang waktu adalah pedang. Dan kami orang dusun, orang Culu bilang waktu adalah ngeruit. Ngeruit itu artinya kerja. Begitu penting, bahkan Allah dalam penciptaan langit dan bumi menggunakan waktu. Di dalam Al-Quran disebut 6 hari, sitati ayyam. Waktu tidak harus kita pahami detik, menit, jam. Tetapi hari, minggu, bulan, tahun, dan abad dan sebagainya juga waktu. Tidak mungkin 12 jam itu harus disebut dengan 1 hari. Dan tidak mungkin 6 hari itu disebut 1 minggu dan seterusnya. Bahkan dalam Al-Quran Allah, dalam salah satu suratnya Allah bersumpah menggunakan waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia itu dalam kerugian. Siapapun manusianya sering banyak mengalami kerugian karena waktunya terbuang percuma. Namun Allah menjamin ada orang yang beruntung. Orang-orang itu adalah satu orang yang beriman. Dengan keimanannya dia beramal soleh. Dengan keimanannya dia saling menasihati untuk kebenaran. Dengan keimanannya dia saling menasihati untuk kesabaran. 4 kriteria ini jika dipenuhi oleh manusia, maka dia termasuk orang yang beruntung. Maka surat Al-Asr menurut Imam Syafi'i atau dalam tafsir Ibnu Katsir katakan seandainya tidak diturunkan Al-Quran, hanya surat Al-Asr itu saja, maka cukuplah itu menjadi petunjuk buat manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas,
Berkata Rasulullah, dua nikmat yang kadangkala manusia sering tertipu daya. Satu nikmat sehat, dua nikmat waktu luang. Betul, kesehatan adalah sangat penting bagi kita. Jika kita sakit, kadang-kadang kita tidak bisa melakukan apapun, termasuk kadang-kadang sulit kita untuk melaksanakan sholat, ibadah-ibadah lainnya. Tetapi banyak orang yang lalai ketika tertipu daya dengan kesehatannya. Dia pergunakan dengan hal yang tidak baik, tidak dijaga kesehatan. Contoh saja, ketika ada anjuran pemimpin-pemimpin kita, bupati kita, camat kita dan lain sebagainya untuk menggunakan masker kalau keluar rumah, cuci tangan, tidak berkerumun. Ada sebagian orang, ada beberapa orang yang masih saja tidak mengikuti anjuran pemerintah. Bahkan ada yang sinis dan tidak simpatik. Oh, itu orang-orang yang takut kepada corona. Takut itu jangan kepada corona, tapi kepada Allah. Di sinilah yang harus kita bedakan antara takut dengan waspada, mencegah dan menghindar. Mereka-mereka yang pakai masker, yang kalau tidak keluar rumah kalau tidak penting, itu adalah orang-orang yang waspada, orang-orang yang berikhtiar agar tidak terkena penyakit, agar tetap sehat, agar tidak terjadinya penyebaran virus corona. Mereka waspada, bukan orang yang takut. Kalau takut, bagaimana ketika zaman Rasulullah ada wabah penyakit yang disebut taun? Apa yang disuruh Rasulullah? Berdiam di rumah, jangan keluar rumah di tempat yang ada wabah penyakit. Stay at home kalau bahasa sekarang. Apakah itu berarti Rasulullah takut? Tidak. Waspada, itulah bagian ikhtiar kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan video ini. Jadi mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Di sana tempat kita akan menemukan kehidupan selama-lamanya, pilihannya bahagia ataupun tidak. Oleh karena itu, di kesempatan di dunia ini, sebelum kita ke sana, kesempatan kita isi waktu yang masih ada ini dengan hal yang baik. Pesan Allah, beriman dengan keimanan, beramal soleh, saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah itu, saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini khususnya buat diri saya sendiri, sebagai suatu renungan, sebagai suatu peringatan buat saya. Karena saya termasuk orang yang juga kadang-kadang sering melalaikan waktu. Jangan sampai waktu yang tersisa tidak termanfaat dengan baik. Dan juga bermanfaat buat kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan video ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf lahir dan batin kepada kaum muslimin dan muslimat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.